Header, sesuai dengan namanya, header itu adalah penjumlah ya. Jadi header ini adalah inti dari sebuah prosesor gitu ya. Jadi kalau kalian belum belajar gitu ya, nanti kalau belajar microcontroller minggu depan saya jelaskan komponen-komponen fungsional dari sebuah mikroprosesor ya. Cuma yang jelas kalian tahu, nah ini ada sedikit komputer ya. Komputer itu, kalau kalian sebagai orang elektronika ditanya apa itu komputer, nah kebanyakan kalau orang awam itu akan menjawab komputer itu adalah CPU ya, monitor, keyboard, mouse, habis itu apalagi ya mungkin ditambahkan printer dan lain-lain. Itu adalah istilah komputer untuk orang awam ya. Istilah komputer untuk orang awam atau pasar gitu loh, di pasar. Jadi kalau yang diistilahkan dengan komputer itu adalah sebuah alat yang ketika dia mempunyai di dalamnya tuh ada prosesor, ada memori, ada I/O input output, ada bus. Nah, itu bisa dikatakan sebagai sebuah komputer ya. Jadi ini yang disebut dengan komputer untuk istilah akademik ya. Sebagai orang elektro kalian tahu. Jadi kalau yang pada CPU atau CPU, monitor, kemudian keyboard, nah itu istilah orang pasar. Yang dikatakan CPU itu adalah prosesor ya. Itu kalau dalam akademik ya, itu yang namanya CPU itu adalah prosesor, Central Processing Unit. Sedangkan yang dikatakan kayak monitor, printer dan lain-lain itu adalah bagian dari I/O, dari input output keyboard termasuk gitu ya. Nah, sedangkan untuk memori itu ya yang RAM gitu ya. RAM yang kita gunakan. Kemudian bus ini adalah yang menghubungkan ketiganya ini ya. Yang menghubungkan ketiganya ini bus, atau lebih sederhananya bus itu jalur tembaga di aja di PCB. Nah, itu paling sederhana. Ya, dulu zaman komputer yang sederhana benar, bus itu cuma sekedar jalur-jalur aja ya. Jadi jalur-jalur yang ada di motherboard itu dikatakan bus ya, atau kabel gitu ya. Nah, tapi sekarang dengan bertambah kompleksnya sebuah sistem komputer, itu bukan hanya sekedar jalur tembaga saja ya yang ada di motherboard, tapi bahkan dilengkapi dengan chip dengan chip ya. Jadi bus ini semacam kayak jalur jalan data ya. Jalannya data itu di dalam sebuah komputer seperti apa. Jadi kalaunya analogi, saya biasa menganalogikan sebuah sebuah komputer atau prosesor itu dengan proses masak-memasak. Maka bus ini seperti bukan masak-masak ya. Saya misalkan biasanya bus ini seperti sebuah sistem kota. Kalau desa itu yang namanya bus itu ya jalan biasa. Jalan biasa itu sederhana aja. Udah diulahkan jalan selesai, kada ada rambu-rambu lalu lintasnya, tidak ada. Kalau kalian lihat jalan di desa tidak ada lampu merah hijau gitu ya, lampu bangjo nggak ada, bundaran tidak ada, jalur cepat, jalur lambat tidak ada. Nah, itu tuh adalah komputer yang sederhana. Tapi ketika komputer itu sudah kompleks, itu ibarat sebuah kota yang kompleks. Di dalam kota itu kan ada jalur cepat, jalur lambat, ada jalan tol, ada bundaran, ada traffic light bangjo, dan lain-lainnya. Nah, itu bus ya. Makanya ketika sudah kompleks, bus itu kemudian ada rule-nya. Kayak orang berjalan kada boleh di jalan aspal, harus di trotoar dan lain. Kalau di desa mana ada trotoar, ya orang jalan ya di jalan juga gitu kan. Nah, itulah bus yang sudah kompleks, itu bukan sekedar jalur saja, tapi sudah dilengkapi dengan sebuah rule atau protokol yang dikendalikan oleh sebuah chip. Oke, ini sekedar pengantar ya, bahwa komputer itu nanti semester depan belajar mikroprosesor, mikrokontroller dengan saya ulang lagi. Nah, kemudian apa itu prosesor? Nah, ini prosesor itu mempunyai 4 unit fungsional atau 3 sebenarnya ya. Ada register, ada ALU, ada control unit. Ada bus internal. Bus internal ini sama kayak bus tadi ya, cuma dia internal di dalam chip prosesor. Ya, kalau yang ini tadi busnya itu adalah kelihatan di mata karena dia di luar chip kan, di motherboard gitu. Kalau ini dia di dalam chip prosesor yang nggak kelihatan gitu ya. Nah, register ini adalah tempat menyimpan data, di mana kita hendak menyimpan data-data
mau ditampilkan, mau diproses, ya sebagai data input juga nih di register. Kalau saya biasa mengistilahkan prosesor ini kayak proses memasak, register ini kayak piring lah. Data itu adalah makanan atau bahan makanan, ya. Sedangkan ALU ini kayak wajan. Ya, wajan di mana sebuah bahan makanan dimasukkan ke situ, kemudian dicampur-campur misalnya kayak nasi goreng gitu ya. Ini adalah alunya. Nah, alu itu kayak wajannya atau rinjing ya. Kemudian ini control unit itu ibarat tangan koki. Nah, control unit ini adalah jalur-jalur yang mengendalikan register dengan wajan ini. Dia harus kapan masuknya, kapan keluarnya gitu ya. Nah, ini kayak tangan koki, sedangkan bus internal ini yaitu tadi jalur-jalur data lewat mana gitu ya. Oke. Nah, sedangkan ALU itu sendiri apa? ALU itu untuk sebuah mikroprosesor standar gitu ya. Itu di dalamnya ada adder atau subscriber ya. Kemudian ada multiplier, kemudian ada divider nih. Subscriber nih kayak ya. Kayak YouTube subscribe gitu. Jadi subscriber itu maksudnya pengurang, adder ini penjumlah, dia pengurang. Jadi komputer yang ada ini baik penjumlah maupun pengurang, adder atau subscriber itu pengurang tuh subscriber lah. Coba Bang, saya lupa nah bahasa Inggrisnya, coba kita cari ya. Adder sub salah makanya saya salah nih. Bukan subscriber ya, subtractor. Oke, saya ulang. Ini keliru saya. Kok subscriber? Subtractor. Aslinya sih subtraktor gitu ya. Tapi biar punya akhiran yang sama dengan adder lalu dibilang subtractor gitu. Subtractor, pengurang bukan subscriber. Makanya bingung tadi saya. Oke, subtractor. Kemudian yang berikutnya tuh multiplier, ini pengali. Ya, ini divider adalah pembagi. Multiplier ini sebenarnya terdiri dari adder juga. Ya, kalau kalian lihat misalnya 3 kali 4 ya. Sebenarnya itu adalah 3 tambah 4-nya 3 kali ya, 3 kali. 4-nya ada 3 kali gitu. Jadi 4 tambah 4 tambah 4. Jadi sebenarnya adder juga gitu loh. Ya, jadi divider nih Bang, pembagi, di dalam pembagi itu ada multiplier juga. Coba kalian membagi zaman SD gitu ya. Misalnya 100 bagi 3 gitu. Yang pakai tanda apa? Semacam kayak tanda gimana tuh yang tanda kurung itu ya, yang turun ke bawah. Nah, di dalamnya tuh ada multiplier juga. Ini adalah mikroprosesor standar ya. Bahkan ada beberapa mikroprosesor atau mikrocontroller yang tidak ada dividernya, karena divider ini hardware-nya besar sekali gitu. Jadi kalau kayak Arduino aja, kalau kalian tahu Arduino yang pada rame dipakai oleh mahasiswa itu yang Arduino Uno, Arduino Nano itu nggak ada dividernya, dia sampai multiplier aja. Ya, jadi bagaimana Arduino itu melakukan pembagian? Ya pembagiannya pembagian secara software. Ya softwarenya di belakang layar. Kita tahunya cuma misalnya ketikakan berapa kali berapa ya udah diproses gitu. Padahal di belakang layar itu oleh compiler pembagian itu diubah menjadi sebuah fungsi ya. Jadi intinya kayak gini ya, sebuah prosesor atau sebuah mesin digital, intinya prosesor lah. Dia tidak mempunyai hardware kalau kalian cari bahasa assembly-nya nggak ada. Kalau ada bahasa assembly-nya artinya prosesor tersebut punya hardware tersebut gitu ya. Jadi kayak Uno tuh saya tahu pas waktu ngajar assembly, oh kok nggak ada perintah diff gitu ya. Nah ketika perintah diff nggak ada tuh bisa simpulkan bahwa di dalamnya tidak ada divider. Jadi ketika saya buka diff, ternyata diff itu ketika kita melakukan pembagian pakai bahasa C ya, bahasa tingkat tinggi, ternyata di belakang layar itu nanti diterjemahkan menjadi sebuah fungsi. Kalau sebuah hardware itu ada, maka yang dijalankan cuma satu perintah aja, langsung gitu. Kayak multiplier, mul gitu ya, adder, add gitu. Ya gitu. Tapi kalau ini tidak ada, lalu akhirnya yang dijalankan tuh fungsi. Ya. Oke. Ini contoh penjumlahan desimal. Sekarang kita masuk ke adder, penjumlahan desimal. Ini udah kalian pelajari mulai SD kelas 1 gitu ya. Ini 6 tambah, misalnya 376 tambah 461. 6 tambah 1, 7.
7 tambah 6, 3. Ya, artinya di sini ada di atasnya ini, kalau istilah saya dulu waktu SD diajarkan namanya tahan, ya. Jadi 7 tambah 6 itu sebenarnya 13, tahan 1 di sini. Kalau bahasa Inggris lebih bagus itu namanya carry, ya. Namanya carry, jadi 7 tambah 6 ada carry-nya 1 di sini. Jadi 1 tambah 3 tambah 4, ini 8. Perkalian biasa, ya. Dan ini disebut LSD, ya, yang paling kanan, yang disebut dengan least significant digit, ya. Karena ini adalah desimal, ya, least significant digit. Nah, bagaimana penyembelihan binar? Sama penyembelihan binar. Kalau kita lihat ini misalnya 3 tambah 6 gitu ya, adalah 9. Jadi tambahkan aja, 3 itu 011 ya, 6 itu 110, 1 tambah 0 1, 1 tambah 1 0. Kenapa 1 tambah 1 0? Karena dia sebenarnya 2 kan, 1 0. Jadi ada carry di atas sini. Ya, carry-nya kemudian 1 tambah 0 tambah 1 jadi 01. Ini 9. Nah, 9 tambah 15 kayak gitu juga, 1 tambah 1 0, 01. Kemudian carry 1 kan, 1 tambah 0 tambah 1 jadi 0 lagi, carry lagi 1, 1 tambah 0 tambah 1, carry lagi jadi 1 tambah 1 tambah 1 jadi 11 gitu ya. 24. Saya kira kalian paham aja sudah, ini penjumlahan biasa. Nah, bagian paling kanan itu disebut dengan LSB, ya. Waktu konversi bilangan pertemuan kita pertama kedua kemarin, ketika konversi bilangan sudah disebut ada yang namanya LSB, ada yang namanya MSB, ya. LSB itu adalah yang paling kanan, least significant bit. Yang MSB, most significant bit, itu adalah yang paling kanan. Kalau kalian ingat bilangan bertanda tidak bertanda, tandanya itu kan ada di MSB kan. Kalau 1 itu negatif, kalau 0 positif, ya, untuk bilangan bertanda. Oke, nah sekarang kita belajar. Ini adalah penjumlahan binar. Sekarang bagaimana kita membuat sebuah header gitu nih. Hitungan yang mana nih maksudnya, Pak? Hitungan di atas tadi caranya kayak apa? Hitungan yang mana nih? Yang ini kah? Ini maksudnya saya ulang, oke, sekali lagi. Oke, ini 1 tambah 0 1 gitu ya. Atau saya bukakan dan notepad. Ada. Seharusnya nih yang pertemuan pertama tadi kemarin tuh kalian sudah paham tentang bilangan binar konversi, ya. Oke, sekarang nih Pak, selain itu Pak, yang mana? Yang di atasnya tadi, yang slide kelima. Ini? Ya. Ini kah? Ini itu. Ini desimal. 6 tambah 1 7. Ya lah. Jadi 8 dong ya, Pak? Maka 7 tambah 6 berapa? Oh iya. Temannya 7 tambah 6 13. Carry 1, makanya saya bilang tadi carry. Bahasa Banjarnya tahan. Waktu saya SD diajari tahan 1, Jar. Kalau bahasa Inggris carry, ada carry, ya. Oke, 837 paham. Oke, ya, sudah ya. Oke, saya tanya. Sekarang saya lanjutkan ini. Nah, kita akan membuat dulu, sebelum kita menjumlahkan binar yang 8 bit, kita belajar dulu binar 1 bit, ya. Nah, binar 1 bit, coba kita lihat sebuah ini yang lainnya seharusnya dipakai slide ya, supaya kalian tidak ini saya hapus saja dulu. Nah, ya, ya. Nanti saya batalkan. Ini sebuah tabel kebenaran, ya, sebuah tabel kebenaran di mana ada input, ada A, ada B, ya, sebuah bit, ya. Jadi kita 1 bit dulu, penjumlahan 1 bit. A tambah B. 0 tambah 0 berapa? 0. 0 tambah 1, 1. 1 tambah 0, 1. 1 tambah 1 itu 2 kan? Tapi karena yang namanya binar, 2 itu kan jadi 1 0. Oke, kita ambil anunya aja dulu. Kita ambil yang 1 bitnya aja, nolnya yang kita ambil. Nah, kalau sudah paham kayak gini, ini kan sebuah penjumlahan A tambah B. Kira-kira menurut kalian ini gerbang apa? Nah, ini gerbang XOR, ya. Gerbang XOR. Nah, saya Ctrl Z lagi tadi yang tadi hilang. Oke, XOR. Nah, ini sum sama dengan A tambah B. Ini XOR, ya. Nah, sekarang ternyata tadi itu di sini seharusnya bukan ya. Seharusnya di sini sekarang kita lihat ada carry tadi, carry atau tahan tadi. Nah, sekarang 0 tambah 0 kalau ditambahkan ada nggak carry-nya? Nggak ada. 0 tambah 1 ada nggak carry-nya? Nggak ada, 0.
1 tambah 0 ada nggak carry-nya? Tidak ada, 0. 1 tambah 1 ada nggak carry-nya? Oh, ada ternyata. Ini tadi ya. Kalau tambah 1 kan ditulis 0 di sini, kemudian carry-nya ada di sini. Nah, jadi di sini sum itu adalah A tambah B, sedangkan untuk yang kalau berlebihan ada carry-nya muncul, itu nih gerbang apa nih? Ini adalah gerbang N. Ya, kalau kalian lihat nih gerbang N. Jadi ini adalah A, B, DN-kan itu muncul nanti carry out namanya. Ya, disebut carry out. Yang ini sum, summary, jumlah. Nah, kalau kita gambarkan jadinya kayak gini, sebuah adder 1 bit, ya, itu bisa digambarkan gerbang logikanya kayak gini. A, B, ini ada sebuah XOR, itu memberikan hasilnya sum, kemudian ini ada C out, ya. Jadi ini adalah sebuah adder 1 bit, tapi baru half adder. Ya, nanti saya jelaskan apa itu half adder. Nah, ini kalau digambarkan, kalau kita tidak memandang gerbangnya lagi, gitu ya, kita buat menjadi sebuah kotak. Ingat kan kalau kita belajar kemarin apa flip flop ya. Ketika belajar flip flop kan di awal belajar dulu flip flop itu di dalamnya apa gitu ya. Tapi ujung-ujungnya nanti kita cuma melihat sebuah kotak saja. Ada JK flip flop, ada RS flip flop, ada T flip flop, ada D flip flop gitu ya. Nah, sama ini kalau ini sudah kita buat abstraksi, kita nggak perlu lagi lihat ininya, yang kita lihat adalah ininya. Yang kita lihat adalah apa? Adalah ini ya, kotak saja ditulis half adder, di mana tabel kebenarannya tuh seperti ini ya. Oke, saya lupa di sini. Harusnya dibuat sini. Nah, saya buat tabel kebenarannya. Nah, kenapa nih? Copy. Nanti saya posting ulang. Saya baru tak upload ini materinya yang dulu. Nah, ini jadinya ini bukan saya ya, ini sum sama dengan oke. Nah, oke ya, sekarang insert table. Gimana ini insert table nih? Alah, buat baru aja sudah. Insert table 4x5. Oke. Nah, oke ya. Nah, yang di sini adalah C out. Oke ya, ini saya hapus. Nah, ini tabel kebenarannya. Tabel kebenaran dari half adder. Nah, ini tabel kebenarannya. Jadi kalau kita jadi kalau kita buat di sini C out-nya gimana? 0 tambah 0 ada nggak? Carry-nya nggak ada. Di sini juga nggak ada. 0 tambah 1, 1 tambah 0 juga nggak ada. Baru di sini dia ada carry-nya. Nah, ya. Nah, jadi kayak gini, ini tabel kebenaran. Tabel kebenaran dari half adder. Ya. Oke, kira-kira kalau disebut half adder kurangnya apa? Jadi istilahnya masih separoh gitu ya. Kada full. Kayak bakso itu masih separoh, kada full aja. Bakar bakso. Nah, ini oke, ini tabel kebenaran half adder. Tabel, oke, nanti kita lanjut ya. Sudah tinggal 10 menit. Tabel kebenaran half adder. Oke. Apa kurangnya ya? Nah, coba kalau kita lihat di sini. Ada yang keliru. Di sini kan mana yuk? 1 tambah 0 itu hasilnya 1. Sekarang coba kita lihat di sini. Nih. 0 tambah 1 kenapa 0? 0 tambah 1 di sini kenapa 0? Nah, ya. Dia dikatakan half adder kenapa? Karena tidak menambahkan komponen C-in. Kalau kita lihat, kalau kita pandang di sini, nah, oh ya ini sudah ya. Half adder, gitu ya, tanda tanya 3 kali. Kenapa? 0 tambah 1 harusnya 1 kan? Kenapa di sini hasilnya 0? Karena seharusnya sebuah adder itu memperhitungkan ada C-in, ada carry in dari bit sebelahnya.
Ya, dari bit sebelah kanan tuh diperhitungkan 1 tambah 1 ternyata ada carry di sini. Nah, lalu yang full adder itu adalah half adder ditambah dengan carry in, yang ada carry in-nya, bukan hanya carry out saja. Nah, ini. Jadi sebuah full adder itu kayak gini ya. Nah, ini inputnya ya. Inputnya ada 3, ini outputnya ada sum, ada cout. Ini 1 bit saja. Ya. Sebenarnya kalau di depan papan tulis mudah terjadi tanya jawab ya, biasanya saya gambarkan duluan ini, tapi tebak-tebakan kita gitu ya, sampai akhirnya terjadilah rangkaian seperti ini. Ini saya buat di Proteus ya. Nah, kalau kalian lihat di sini adalah half adder ya. Ini half adder tadi. Tapi habis itu ditambah C-in. Nah, C-in ini ternyata hubungannya dengan sum apa? Pakai XOR. Karena apa? Ini kan asalnya tabelnya tuh ini kan. Sekarang kalau ada tambahan C-in itu akan ditambahkan lagi kan supaya menghasilkan sum. Tambah tadi, saat tambah 1 bit tadi apa? Gerbang apa? Gerbang XOR ya, ini tadi. Jadi C-in ditambahkan dengan hasil dari A tambah B. A tambah B itu kan XOR. Jadi XOR, DXOR-kan dengan C-in, itulah hasil sum dari full adder. Ya, itu sumnya hasilnya. Nah, sekarang C-out-nya, Bang. Coba kalian lihat C-out di sini ya. Dibuat akhirnya karena ini 3 input, loh 8 baris. Kalau C-in-nya itu 0, maka hasilnya sama seperti half adder tadi. Tapi kalau C-in-nya 1, terjadi perubahannya. Jadi C-in ini, nah C-in ini akan ditambahkan, akan dimasukkan, ditambahkan dengan A tambah B. C-in ini akan ditambahkan dengan hasil dari A tambah B, ya kan? Nah, lalu di sini dia di N-kan, ya. Sebenarnya bukan ditambahkan sih, di N-kan. Kalau tambahkan sum. Jadi dia di N-kan, kemudian baru ditambahkan dengan hasil dari N ini. Jadi ini ada carry enggak? Nah, makanya yang ini ada carry enggak? Kalau ada carry, maka dia harus ditambahkan dengan sumnya apa? Bukan tambah. Jadi hasil dari carry ini ditambahkan dengan C-in, ini C-in ya. Ini apa? Ini sum. Sebelah sini di N-kan gitu. Ya pokoknya sebuah anu lah yang jangan ganggu papa nih. Lula sama abang aja. Lula sama abang. Masuk kamar yuk gitu ya. Kamar yuk. Oke, ya maaf ada gangguan tadi ya. Ya itulah anak saya autis jadi nggak gimana dipadahi. Sampai mana tadi? Nah ini rangkaiannya seperti ini ya. Jadi full adder itu kayak gini. Pokoknya kalau berhadapan saya bilang agak lebih mudah. Cuma ini ya karena online saya belum terbiasa gimana menjelaskan seperti di papan tulis gitu ya. Akhirnya ujung-ujungnya dapat ini ya. Nah ini ada 2 buah half adder ya. Ini half adder kan. Kalau kalian lihat ini ada half adder juga. Dan ini adalah cout-nya. Nah, ya cout-nya atau OR ya. Jadi 2 half adder tambah 1 OR itu jadi 1 buah full adder. Jadi kalau digambarkan tuh kayak gini ya. Nah, ini full adder 1 bit itu terdiri dari ini tadi. Ya, kalau digambarkan dari half adder di half adder ke dimasukkan ke half adder kayak gini lagi gitu ya. Ini tadi saya bilang ini dikotaki ya, ini dikotaki. Nah, lalu jadi ini. Tapi kalau mau kita kadang memandang lagi juga half adder-nya nih langsung aja jadi kayak gini. Nah, abstraksinya. Jadi namanya sebuah full adder itu ada input A, ada input B, ada input carry in, outputnya adalah sum dan carry out. Tapi gambar seperti ini kan bisa saya ubah, di mana inputnya itu, nah inputnya itu dari atas AB, ya ini tanda panah ini menyatakan aliran datanya ya. Kalau dia tanda panah masuk artinya input, kalau keluar itu adalah output. C-in-nya saya letakkan di sebelah kanan.
Ini jadi full header. Kemudian ini cout ya. Nah, kemudian hasil di bawahnya sum. Sama saja sebenarnya ini ya. Cuma saya ingin mengubah supaya ini jadi nyaman nanti dibuat menjadi 4 bit header. Nah, ini satu bit full header ya, 1 bit saja. Nah, sekarang bagaimana kita menjadikan itu menjadi 4 bit full header? Oke, sorry. Ini yang basic ya, tapi ada bentuk lain. Kalau kalian lihat ini semacam kayak tiga apa istilahnya tiga level gerbang atau 3 tingkatan. Ini 1, ini 2, ini 3 ya. Nah, ada bentuk lain dari ini ya, yang dari ini yang menjadi 2 tingkat saja. Nah, ini kayak gini 2 tingkat. Yang ini ada di dalam buku Ronald G. Toki yang saya kasihkan itu. Ini adalah full header, tapi dia bentuknya agak lain, agak beda. Kalau di sini saya ingin menunjukkan bahwa ini terdiri dari 2 buah half header. Makanya lalu gambarnya jadi kayak gini. Kalau yang seperti ini tidak bisa ditunjukkan di mana dua buah half headernya. Ini langsung tiba-tiba aja muncul 1 full header. Tapi 2 rangkaian ini sama gitu ya. Sama, betul-betul sama kerjanya. Cuma bedanya di sini 2 level dia. Ya, 2 propagasi aja. Jadi kalau ibarat sinyal ini dianggap lebih cepat keluarnya. Ini cuma tundaannya 2 gate delay. 1 gate delay di sini, 2 gate delay. Kalau ini kan kayak 3 gini. Nah, tapi ini bisa juga dianggap 2 saja kalau kita memandang sumnya saja. Ya, gitu. Oke. Nah, biasanya tergantung ya masing-masing, bukan masing, tergantung chip yang membuat itu gimana. Anggaplah 2 tingkat aja 1 buah full header. Tapi ini sama ya, nih kayak gini juga rangkaiannya. Nah, sekarang kita jadikan 4 bit full header. Ya, nah ini ada 1 bit tadi ya, di mana itu adalah bit ke-0, A0, B0, bit ke-1, A1, B1, bit kedua, bit ketiga. Nah, lo digambar kayak ini, tak, 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 tak. Nah, kalau kita ingin membuat ini jadi abstraksi lagi, tidak ada 4 kotak ini, yaudah simbolnya dibuat kayak gini, ya. Nah, ini simbol C-in, ini kedada angkanya, artinya ini 1 bit aja. Yang ini ada tanda angka 4, artinya 4 bit. Di sini ada 4 aliran sinyal. Dari B30, yang ini A3, dari A0 sampai A3, ini B0 sampai B3. Keluarannya pun 4 bit. Ya. Nah, jadi seperti ini. Nah, simbol seperti ini adalah simbol ALU. Yang dikatakan juga ini adalah simbol header. Ya. Ini simbol header gambar kayak gini, dan ini menjadi simbol ALU. Kenapa? Karena ALU itu memang unit, bukan unit ya, jadi fungsionalnya itu bisa dipecah-pecah, ujung-ujungnya itu adalah header ya, makanya ALU itu sebenarnya header, tapi memang ALU itu dari header, subtractor, multiplier, divider. Mungkin kalau ada yang lebih canggih lagi, bukan hanya divider ya, mungkin square root gitu ya. Jadi square root tidak lagi dikerjakan secara software, langsung dengan hardware, sehingga hasilnya sangat cepat gitu. Mungkin untuk beberapa mikroprosesor yang pengen cepat sekali gitu ya. Nah, jadi seperti ini. Ini adalah simbol header sekalian juga simbol ALU. Makanya kalau kalian melihat gambar-gambar skematik dari sebuah prosesor, ya, ALU itu ya simbolnya sepertinya ya simbol header. Oke, ini kurang dari 1 menit, nanti putus atau saya putus sekarang ya. Jadi nanti kita lanjut langsung ya, satu kali zoom lagi. Oke. Oke, saya share screen lagi ya. Kalau ada yang tidak paham ditanyakan aja langsung lewat chat ya, bagus tadi yang tanya lewat chat. Jadi saya atau kalau memang saya tidak terbaca langsung aja interupsi. Nggak paham gitu loh ya. Jadi buka mikrofonnya, interupsi saja. Oke, lanjut kita ke PPT-nya. Nah, ini seperti ini jadi 4 bit header ya. 4 bit header, atau ini saya gambarkan di apa. Nah, jadi kayak seperti ini ya. Nah, sekarang ini bisa juga dijadikan satu, dikotaki aja ya, tanpa kotak sebiji-sebiji ini. Jadi satu kotak ini isinya kayak gimana? Ini tadi isinya ya. Cuman bedanya nih letak inputnya di kiri, outputnya di kanan. Atau bisa juga seperti ini isinya ya. Kita tidak usah pandang ini lagi, lalu jadi kotak ini. Nanti kotak ini pun dijadikan satu, gambarnya lalu kayak gini ya. Gambarnya jadi seperti ini. Nah, sekarang kita belajar, kita masuk ke subscriber. Kenapa nih salah? Subtraktor Ya.
Oh, artis kah? Oh, itu sih itu. Tuh ada mikrofonnya tuh, matikan tuh. Ada yang terbuka, yuk. Oke. Nah, ini salah Juan. Bahasa Inggrisnya salah. Tapi nggak tahu lagi tuh. Seharusnya pakai T, yang namanya komplement itu pakai T ya. Saya lupa. Oke. Nah, jadi bagaimana dengan subtraktor? Makanya kenapa biasanya hardware-nya adder itu garis miring subtraktor. Ternyata subtraktor itu cuma menambahkan sedikit saja, itu akhirnya dia menjadi adder. Saya sudah menjelaskan mungkin waktu belajar konversi bilangan desimal atau belajar kemarin tuh belajar bilangan bertanda tidak bertanda. Jadi kalau dari matematika kan mengurangkan sebuah bilangan itu sama saja dengan menambahkan bilangan negatif, ya, dan menambahkan dengan bilangan negatifnya gitu loh. Misalnya berapa 9 kurang 6 itu sama-sama saja dengan 9 ditambah negatif 6. Nah, sedangkan kita sudah belajar kan bilangan negatif itu seperti apa? Bilangan negatif itu yang di dalam sistem komputer memakai sistem komplement 2. Gimana caranya komplement 2? Balik seluruh bitnya, habis dibalik apa? Tambahkan dengan 1 ya. Kalau dibalik itu komplement 1. Ketika ditambahkan dengan 1 jadi komplement 2. Kalau kalian ingat gitu ya, pelajaran pertama kita di teknik digital ini. Nah, membalik itu gimana? Membalik itu ternyata sederhana aja, menggunakan gerbang XOR. Nah, membalik itu pakai gerbang XOR aja. Cobalah. Ini inputnya B misalnya. B itu artinya bilangan ya. Kita pengen tadi A kurang B. Kalau A kurang B itu sebenarnya kalau memakai ini jadinya apa? A ditambah negatif B. Gitu ya. Jadi B kalau di XOR-kan dengan 0 hasilnya apa nah? B. Ya kan? Kalau B-nya 0 maka dia 0. Kalau B-nya 1 maka pasti 1 gitu ya. Ini tabel kebenarannya. Kalau B di XOR-kan dengan 1 maka dia jadi not B. Coba lihat. Kalau 0 di XOR-kan dengan 1 hasilnya apa? 1. Jadi 0 ini jadi not B kan? 0 jadi 1. Kalau 1 Bang, 1 di XOR-kan dengan 1 jadi 0. Nah, ini not B ini adalah negatif, B ini adalah bilangan asal. Not B itu kan negatifnya yang kita pengen cari gitu kan. Nah, jadi ini not B ini tidak lain adalah komplement 1. Nah, ini komplement 1. Tap. Ya. Nah, jadi di sini inputnya apa? Inputnya itu adalah inputnya itu adalah bit perintah. Makanya biasanya dalam bahasa assembly, perintah antara add dan sub itu cuma selisih 1 bit saja. Jadi bahasa assembly itu kan sebenarnya bahasa mesin tuh. Bahasa mesin itu sebenarnya bahasa biner kan. Jadi misalnya kalau kalian perintah biner add ya. Saya lupa mencarikan seharusnya saya carikan di sini coba atau kita sambil kita Google ya. Ini kita carikan apa tadi saya bilang assembly MCS 51 ya. Kalau kita lihat daftar instruksi MCS 51 nih. Saya buka MCS 51 aja karena saya familiar dengan bahasa semuanya. Karena dulu saya waktu skripsi membuat microcontroller pakai bahasa ininya. Mana ada danunya di sini? Oke, atau langsung saja saya buat assembly at MCS 51. Nah, ya. Nah, ini. Oke, nah kita lihat ini add ya. Add with carry. Nah, ini adalah perintah assembly-nya ini ya, add immediate. Immediate itu bilangan langsung ya. Nah, ini perintahnya tuh apa ini? Nih. 0 0 0 0 0 1 0. Tapi kalau sub add sama sub. Kalau subnya oke. Nah, kita lihat sub. Sub. Nah, ini sub. 1 0 0 0 1 ya.
Coba ya, kita bandingkan nih sub tadi. Mana notepad-nya? Nah, ini sub. Sedangkan add tadi kita buka. Nah, add itu ini. Nah, ya. Nah, sekarang. Nah, coba kalian lihat. Dua perintah ini bedanya di ujung sini. Yang sub itu 1, yang add itu 0. Ya. Karena bit inilah yang dipakai nanti kunci untuk menyatakan ini sub, ini adalah add. Perintah belakangnya sama, ya. Oke, nah, tuh. Jadi mana tadi PowerPoint-nya? Oke, di sini. Nah, jadi ini 01 ya. Kalau 0 itu masuk ke sini nolnya, lalu dia akhirnya apa? Kalau 0 itu kan B itu tetap jadi B. Jadi bablas dia, nggak dibalik-balik. Tapi kalau dia perintah sub, maka dibalik jadi komplement 1. Nah, sekarang sedangkan yang pengurangan dalam sistem komputer itu bukan komplement 1 ya, tapi komplement 2. Kalian ingat kan komplement 2 caranya? Jadi komplement 2 itu apa? Komplement 1 ditambahkan 1. Ya sudah, selain dia masuk ke sini, nih yang perintah 01 tadi ya, yang beda selisih 01 tadi, masuk ke komplement ini, masuk ke gerbang-gerbang XOR ini, ada juga yang masuk ke chain. Kalau chain itu kan artinya ditambahkan nanti. Nah, sehingga akhirnya yang komplement 1 tadi ditambah 1 jadi komplement 2. Sehingga akhirnya yang jadi asalnya header menjadi substructor gitu loh. Ya, jadi substructor itu cuma menambahkan ini saja, sebuah blok pembalik. Blok pembalik itu apa sebenarnya? Susunan dari gerbang XOR. Ditambah dengan perintah subnya itu diumpankan ke chain. Hardware-nya sama. Nah, ini ya, jadi substructor sama seperti ini ya. Ini saya save ya. Nanti saya upload ulang karena namanya masih subscriber bukan substructor. Oke ya. Yang tadi saya upload. Nah, sekarang nih. Oke. Paham sudah? Ada header, ada substructor, hardware-nya sama. Jadi substructor itu sedikit modifikasi saja dari header ya, tidak terlalu banyak. Hardware yang ditambahkan cuma deretan XOR tambah ini. Nah, sekarang yang saya ingin tambahkan, yang saya jelaskan di atas ini adalah carry ripple header ya. Carry ripple header. Carry ripple header, dan ini adalah header yang paling sederhana. Header paling sederhana dan hampir sekarang tidak pernah ada prosesor lagi yang memakai carry ripple header ini. Meskipun tidak pernah memakai, tapi ini saya jelaskan karena dengan cara seperti dengan blok inilah yang paling mudah dimengerti. Ya, ini adalah dasar. Nah, tapi prosesor tidak ada yang memakai lagi karena ini lambat. Lambatnya apa? Coba lihat yang kayak gini tadi ya. Kalau saya anggap nih area 5G, anggaplah kalaunya prosesor sekarang itu dibuat dari CMOS gitu ya, dari MOSFET, di mana CMOS itu kalian mungkin belajar di elektronik analog, ada yang namanya transistor. Transistor junction itu ada yang namanya emitor, kolektor sama basis gitu ya. Nah, kalau di dalam di dalam transistor FET ya, istilahnya FET gitu ya. Cuma yang terkenal akhirnya MOSFET, metal oxide FET, field effect transistor. Ya, dia namanya bukan lagi emitor, kolektor, basis, tapi namanya itu adalah source, drain, sama gate. Nah, gate itu yang paling besar ya, paling besar ukurannya ya. Jadi kalau nanti akan belajar ketika belajar masalah teknologi chip digital, saya akan jelaskan sedikit bedanya antara beberapa jenis transistor FET atau MOSFET gitu ya. Karena situ kita belajar nanti ke level sinyalnya. Nanti ada babnya tersendiri itu, belajar di mata kuliah ini juga. Nah, jadi kalau kita anggap ada yang namanya propagation delay. Propagation delay itu disebut juga dengan latensi. Latensi itu keterlambatan gitu ya. Jadi beda kan sinyal itu, sebuah sinyal melewati kabel dengan melewati gerbang itu ya jelas kita anggap kalau gerbang itu, kalaunya kabel itu tanpa delay. Sedangkan kalau melewati gerbang karena di dalamnya ini ada transistor, ya ada delay-nya sedikit. Anggap aja misalnya kita hitung satu gate delay satu gate delay itu ada 1 nanosecond dia terlambat daripada sekedar kabel saja.
Nah ya, jadi di sini kita anggap untuk menghasilkan sum AB ini ada berapa? Ada 2 gate delay. Nah, ada 2 gate delay di sini, terlambat. 1, 2 ya. Kemudian kalau yang untuk carry ya, carry in di sini dan untuk menghasilkan carry out dia juga 2 gate delay juga. Di sini 1, 2. Nah, jadi untuk satu buah full adder, 1 bit full adder dia akan membutuhkan 2 gate delay. Istilah gate delay ini kalau kita gunakan dalam bentuk teori gitu ya. Nah, di sini area itu adalah jumlah gate-nya, jumlah gerbang. Ada berapa jumlah gerbang di sini? Ada 1, ya, 2, 3, 4, 5. Nah, ada 5 gerbang. 5 gerbang ini dikatakan sebagai area karena dia menghabiskan area silikon ya, karena itu kan dari silikon, chip itu dari silikon, areanya itu dihabiskan itu ada 5 ya. Kalau kita menggunakan, kalian sudah belajar kan kemarin wind couple ya. Wind couple itu adalah untuk sebuah SPLD, saya bilang. SPLD apa kemarin? Simple Programmable Logic Device. Bentuk yang lebih besar dari SPLD apa? CPLD, Complex Programmable CPLD, Complex Programmable Logic Device gitu ya, SPLD. Yang lebih besar dari SPLD apalagi? FPGA ya, Field Programmable Gate Array. Itu lebih besar lagi itu. Satu FPGA itu bisa sampai puluhan ribu, bahkan ratusan ribu, bahkan jutaan gerbang di dalamnya. Kalau yang SPLD kemarin sekitar 200 saja ya, saya kira saya berdasarkan datasheet itu sekitar 200 gerbang lah di dalamnya. Nah, wind couple apa tadi, CPLD dan FPGA itu diprogram dengan menggunakan bukan pakai wind couple lagi. Wind couple itu SPLD aja. Yang untuk memprogram yang lebih besar tadi itu namanya adalah toolsnya VHDL. Bukan wind couple lagi, tapi VHDL. Nah, kalau kita membuat coding pakai VHDL, ya, coding itu sebenarnya kayak memutus-mutus gerbang itu kan, atau menyambung gerbang ini mau jadi apa, gerbang ini mau jadi apa. Nah, VHDL fungsinya seperti itu, programmingnya. Nanti kalau kita ada istilah namanya proses sintesis. Proses sintesis itu adalah kita ingin mengetahui berapa gerbang nanti yang dihasilkannya. Nah, ketika kita menggunakan tools VHDL, maka yang muncul bukan lagi jumlah gerbang ini. Yang muncul itu betul milimeter persegi. Ya, dia karena sudah terkait dengan hardware FPGA-nya. Jadi satu gerbang itu berapa milimeter persegi, nanti munculnya berapa milimeter persegi gitu loh. Ya, saya lupa, seharusnya saya perlihatkan ketika menggunakan VDL itu ada ketika dia mensintesis ujungnya ini menghasilkan berapa milimeter persegi alatnya ini. Nah, kemudian juga latensinya muncul dalam bentuk nanosecond. Sedangkan kalau istilah jumlah gate delay itu hanya dalam teori. Seperti ini, nah kita nggak tahu kan berapa milimeter persegi atau berapa nanosecond, ya udah kalau dalam teori kita tulis seperti ini aja. Ini 2 delay gate ya, 2 gate delay, sedangkan jumlah areanya 5 gate. Nah, ini adalah sebuah yang berlawanan, trade of area versus latency. Jadi area berlawanan dengan latensi. Jadi tidak bisa areanya kecil habis itu pengennya cepat gitu ya. Jadi untuk sebuah memang kalau area kecil itu cepat, tapi bisa nggak membentuk sebuah rangkaian yang kita inginkan ya. Oke, itu intinya. Jadi kalau dalam bahasa tidak ada makan siang yang gratis ya. Nah, contohnya seperti nih, kayak ini kok langsung carry local head. Seharusnya yang ini dulu. Nah, contoh ini tadi, ini namanya carry ripple adder. Carry ripple adder. Kalau satu blok ini adalah 2 gate delay. Jadi di sini 2 gate, 2 gate, 2 gate, 2 gate. Kalaunya 4 bit ini jadi berapa? 8 gate delay untuk menghasilkan C4. Ya, mungkin kalau menghasilkan S itu 2 gate delay aja, tapi belum tentu 2 gate delay juga. Ini benar 2 gate delay, tapi yang ini 2 gate delay-nya nunggu ini dulu, sedangkan dari sini ada 2 gate delay, dia nunggu S-nya sini kalau sampai ada C1. Nah, S2 pun menunggu dari C2. Nah, ini namanya carry ripple adder tadi. Dia meripple atau apa istilahnya meriakkan
ya, dari satu ke sini meripel gitu loh. Nah, ini lambat sekali gitu kan. Bayangkan kalau yang ingin dijumlahkan 64 bit. 64 bit itu artinya kali 2 gate delay atau 2 nanosecond. Ya, sekitar anggaplah 120 nanosecond. Cepat aja Pak, 120 nanosecond. Iya, cepat. Kalau jadi dia multiplier nanti, kalau jadi divider, ya bukan lagi seperti ini lagi gambarnya. Ya, dalam multiplier tuh addernya tuh saking rumitnya nanti. Ya, nah, apalagi divider. Jadi nanti lelet gitu. Itu hanya sekedar menjumlah gitu ya. Oke. Nah, sekarang ini tadi bentuk lainnya apa selain carry ripple ini, carry ripple adder tadi ya. Seharusnya saya gambarkan carry ripple adder yang banyak ini tadi. Nah, ini seharusnya ini kok carry lock ya. Seharusnya ini di copy ya, yang namanya carry lock ini seharusnya saya copy ke sini. Nah ini ya. Nah, ini tadi. Nah, harusnya seperti ini ya. Ini adalah 4 bit carry lock ahead. Carry ripple adder. Oke. 4 bit carry ripple adder. Oke. Ya, nah ini. Yang ini. Satu anunya seperti ini. Kalau sudah 4 ya kalikan aja. Oke, nah ada modifikasi dari adder, banyak sekali jenis adder ya. Nih, carry lock ahead adder. Carry lock ahead ini dia itu ada anunya. Ini apalagi di bawahnya. Oh, link adder. Oke. Carry lock ahead ini, nah seperti ini bisa kalian lihat. C-nya itu enggak datang dari sebelah sini C-nya, tapi dari rangkaian di bawah. Dari rangkaian di bawah. Jadi dia enggak perlu nunggu ini, enggak perlu nunggu dari sini. Nah, jadi ini dia hasilnya dari C1, C2, C3. C1, C2, C3 ini munculnya bersamaan. Tak, cuma diproses dulu oleh carry lock ini namanya carry lock, bukan carry lock ahead, ini carry lock circuit. Nah, ini carry lock circuitnya. Jadi dalam carry lock circuit itu ada propagasi, ada generasi, ada propagator, ada generator. Ya, propagator itu dia ini propagasi, carry-nya ini perlu dilanjutkan nggak ke sini. Kalau nggak dilanjutkan, dia akan bernilai 0. Kalau dilanjutkan akan bernilai 1. Ya, seperti ini. Nah, dan rangkaian panel G0 ini akan menghasilkan ke C1. Jadi ini lebih cepat dia. Ya, karena tidak menunggu. Kalau ada salah, semua carry ini akan muncul setelah 3 clock ya, 3 waktu tunda gitu di sini. Oke. Karena rangkaian di sini ada 3 tingkat ya, ada 3 tingkat rangkaian di sini. Ya. Di dalam carry lock circuitnya ini ada 3 tingkat. Jadi semua C1, C2, C3 itu muncul 3 gate delay langsung muncul dia. Nah, kemudian ada lagi nih, link adder. Link adder ini variasi dari carry lock ahead. Pernah dipakai pada Intel 80486. Intel 8086 ini adalah nenek moyang dari laptop Intel ya, yang laptop ya, komputer, prosesor Intel gitu ya. Makanya prosesor yang kita gunakan sekarang itu kan ada 2 jenis. Ada yang Macintosh itu yang Apple, kemudian ada yang Intel x86. Ya, AMD itu masuk x86 juga, satu arsitektur ya. Sedangkan kalau Macintosh itu dia keluarga Motorola ya. Oke, nah ini kalau yang Link ini adalah salah satu pegawai dari Intel, dia melakukan modifikasi. Nah, agak bertambah lebih cepat sedikit gitu ya. Karena di sini ada rangkaian carry lock ahead-nya di sini, dia semacam kayak roll istilahnya roll up, ada dibuka. Jadi yang sini tadi kan pokoknya ada intinya kayak gitulah. Agak rumit, panjang kisahnya. Dulu waktu saya S2 saya harus membahas ini gitu ya. Dan bahkan membuat hardware-nya pakai FPGA ya. Kebetulan saya kebagian link adder waktu itu ya. Nah, kemudian ada nih Coggestone adder. Akhirnya adder itu ada variasi-variasinya seperti ini, digambarkan kayak gini lagi. Nggak seperti ini lagi digambarkannya, tapi langsung. Nah, ini propagasi, intinya sih sebenarnya kayak carry lock ahead juga. Ya, kayak link, tapi dia langsung
model sekalian gitu loh. Nah, makanya di sini PG ya, propagator generator kayak gitu aja. Ini carry-nya, karena yang paling penting itu adalah bagaimana memunculkan carry secepat mungkin. Karena sum itu tergantung dari carry, gitu kan? Nah, kemudian ini ada lagi Brancung adder, ya. Nah, kalau kalian lihat di sini ini Coggestone cepat, Brancung ini agak lambat dibanding dengan Coggestone, tapi ini dia reduce area. Areanya lebih sedikit kalau dilihat. Satu, nah ini anggap aja sebuah area bulatan-bulatannya ini tadi ya kayak gerbang. Kemudian ini ada Hans Carlson adder. Ini kalau yang ini ya, ini dinamakan keluarga, bukan keluarga sih, teknik membuat adder dengan menggunakan propagasi ya. Nah, jadi ini. Dan ini saya review kenapa? Karena Hans Carlson adder inilah yang sekarang digunakan oleh mikroprosesor semuanya, hampir semuanya. Ya, ini adalah kompromi ya. Dia itu cepat, lumayan cepat, tapi areanya tidak terlalu banyak. Ya, sebenarnya kalau yang paling cepat tuh Anda tahu lah, parallel adder. Parallel adder itu adalah sebuah adder yang sangat cepat sekali, tapi areanya besar benar. Istilahnya tuh kadang mungkin kalau kita mulai chip sekarang tuh ukuran chipnya kayak gini gitu loh. Karena untuk membuat misalnya 4 bit adder aja, itu kalian harus mengkuadratkan gerbang yang ada di dalamnya. Kalau ini tadi berapa nih? Ini anggaplah di sini tadi isinya 5 anu kan berapa nih? 555 jadinya 20. Nah, kalau itu anak tahu lah 20 Pak. Kalaunya pakai parallel adder itu 20 kuadrat jumlah ininya. Karena dia memperhitungkan setiap kemungkinan. Ya, makanya jadi ini Hans Carlson adder ini sekarang dipakai oleh prosesor yang kebanyakan sekarang ini ya. Paling sederhana benar tadi itu apa? Carry look ahead atau link adder ya, oke. Nah, nih IC parallel adder 4 bit. Nah, nih. Ini 4 bit ya. 74HC83 ada. Tapi saya bilang kayak gini nih, yang ini sekarang nggak bisa dipakai, bukan nggak bisa ya, artinya atau nanti kita lihat di Proteus ya. Nah, ini mungkin nanti saya buatkan tugas lewat Proteus menggunakan kayak gini ya. Jadi kalian akan belajar juga. Saya lihat nanti 74HC83 ini ada nggak di Proteus, saya belum pernah melihat. Nah, ini sebuah jenis parallel adder tapi 4 bit adder gitu ya di dalamnya. Tapi paralel ini beda dengan paralel teknik tadi ya. Ini paralelnya cuma sekadar istilah, tidak benar-benar paralel. Makanya bisa dibuat seperti ini. Kalau aslinya yang pakai teknik paralel tadi itu sangat besar sekali areanya. Tidak bisa diimplementasikan secara real gitu. Nah, ini 8 bit adder, jadi ada 4 buah adder. Ini 4 bit nih. Jadi ini paralel karena menghasilkan seperti ini. Tapi di sini secara seri ulangnya ripple. Ya, C0 ke C4 ke C8 ripple. Akhirnya jadi apa? 8 bit adder. Ya. Apa? Kenapa? Kaki ular berdarah. Kaki ular ya, kenapa? Tahu kenapa? Jangan dilepas. Jagakan nanti. Darah anak pun ada tahu kada dijaga. Oke. Nah, sekarang kita masuk multiplier ya. Nanti kebanyakan kita multiplier ini kalian sekedar tahu saja. Jadi namanya multiplier tuh nih bayangkan aja kalian ini adalah perkalian 4 bit biner ya. A0 sampai A3, B0 sampai B3. Kita kalikan satu-satu. Maka ini adalah A0 B0, A1 B0, A2 B0, A3 B0. Kayak gitu kan perkalian SD gitu loh.
Kemudian yang di sini naik ke sebelah sini kan, A0 B1, A1 B1, jadi yang ini A0 B1, A1 B1, A2 B1, A3 B1. Kemudian yang ini kalikan A0 B2, A1 B2, A2 B2, A3 B2. Kemudian yang B3. Nah, kayak gitu. Jadi kayak gini, kita jumlahkan. Ya, ini ada jumlahnya, sini dijumlahkan aja. Jadi ini A0 B0 langsung, A1 B0. Nah, sekarang ini strukturnya. Nah, ini struktur sebuah multiplier. Kalau kalian lihat, ya ini yang ini kan apa? Ini sebuah adder dijumlahkan kan? Ini dijumlahkan lagi. Habis dijumlahkan dengan yang ini. Nah, ini dijumlahkan. Habis itu dijumlahkan lagi yang habis hasil ini dijumlahkan lagi dengan yang ini. Nah, hasilnya dijumlahkan lagi dengan ini. Jadi ini ada berapa adder nih? 1, 2, 3, ada 3 kali menjumlahkan. Di sini nggak ada menjumlahkan. Di sini sekali menjumlahkan. Di sini 2 kali menjumlahkan. Di sini 3 kali. Di sini 2 kali. Di sini 1 kali. Di sini nggak ada. Nah, belum lagi kita menambahkan kalaunya ada carry in ya. Tapi carry in nggak masuk penjumlahan ya. Lalu gambarnya jadi kayak gini. Nah, mirip kalau lawang kayak gini bentuknya, strukturnya. Nah, di sini half header, full header, full header, full header. Ini sinyalnya tadi A1 B0, A2 B0, A3 B0, input-inputnya ya. Kalian bisa lihat juga di buku Ronald J. Toki seperti ini gitu ya. Nah, ini Bang. Nih jadi bisa kalian lihat nih ada berapa header untuk sebuah 4 bit multiplier ya. Jadi ini ada P0, P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 20 ada 20, ada 20 header di sini. Bayangkan nih 16 ya full header. Full header tadi ada berapa? Full headernya ini full header 1 bit ya. Kalau 1 bit tadi ada 5 gerbang, 5 kali 20, 5 kali 16 berapa nih? Atau kita ratakan aja dah. Half header ini kita anggap full header juga. 5 kali 20, 102 gerbang untuk 4 bit multiplier. Bisa kalian lihat juga latensinya. Ya. Nah, ini teorinya multiplier. Jadi kalian punya bayangan ya. Sekarang di dalamnya mikroprosesor itu sebenarnya apa? Sebenarnya adder ya, ada ALU, di dalam ALU-nya itu adalah ya kayak gini Bang rangkaian yang intinya itu sebenarnya gerbang-gerbang digital aja. Ya, tapi tersusun sedemikian rupa sehingga bisa melakukan perkalian penjumlahan. Oke, sampai di sini. Ada pertanyaan? Mungkin nanti saya buatkan tugas kalau ternyata yang mudah saja saya buatkan tugasnya, nggak sulit kok. Saya berharap kalian cuma mereview aja sama mencoba untuk membuka istilahnya teorinya ini gitu kan. Jadi ada yang masuk daripada sekedar mendengarkan seperti ini. Nah, contohnya saya menjelaskan ini, saya kan tidak melihat muka kalian, apakah kalian memperhatikan atau enggak, yang ini ada yang guring gitu loh ya. Apalagi kalau cuma sekadar dikirimi email, dikirimi WA, belum tentu dibuka. Jadi kalau menerangkan kayak gini belum tentu kalian mendengarkan. Oke, wajahnya mungkin muncul tapi orangnya ada. Kayak kemarin tuh ada yang saya kada tahu kelas ini apa enggak. Sampai saya tanya, kamu kuliah juga kada? Kuliah apa ya, tapi banyak disuruh-suruh mama, jadi enggak, tapi di hadapan laptop ya. Padahal sudah berulang-ulang saya waktu kuliah menjelaskan, ternyata dia menanyakan di tugasnya yang itu, maka tadi sudah dijelaskan gitu ya. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Pak, izin tanya Pak. Ya. Yang tadi itu ada, kalau yang perkalian tadi Pak. Ya perkalian. Itu kayak Bapak. Kenapa? Tadi itu kayak Bapak. Menghitung apa? Menghitung ada yang perkalian B0, A0. Oh, yang ini. Ini ada, tunggu ya. Yang pakai saya nggak share. Oke, nanti saya share dulu. Saya share dulu. Sorry. Share screen. Ini yang ini. Ini kayak perkalian biasa. Coba kalau saya simulasikan pakai ya. Saya simulasikan pakai notepad nih. Ya. Saya simulasikan pakai notepad. Oke ya. Tapi ini perkalian desimal biar kalian paham dulu ya. Hanya yang nyaman tuh bilangan 2, 200, 2, 1, 2, 3. Nah, nyaman. Supaya nyaman kecil-kecil aja kita ya. Kemudian ini berapa? 1, 1, 2, 3. Nah, kayak gitu misalnya ya. Ini desimal, bilangan desimal ya. Nah. Ya. Atau kebanyakan kalau sampai 4 nih 2 biji aja gini.
Nah, kayak gitu 23 aja. 24 23. Nah, ya. Oke. Nah, ini kayak apa kalian mengalihkan ya. Kalau kalian SD kan sederhana nih. Ini kan apa? 4 kali 3 kalau 4 kali 3 atau kayak gini aja dah yang supaya nyaman itu langsung ke binarnya aja. Nah, binarnya 4 berapa? Binarnya 4 110. Nah, bin atau ini 001 ya, 0. Nah, nyaman. 4 kali 2 nah. 4 kali 2. Nah, 4 kali 2. 2 itu berapa? 0010. Oke ya. Nah, sekarang saya kalikan. 4 kali 2 hasilnya berapa? 8 ngelak. Harusnya kayak gitu. Nah, ini adalah yang kalian menghitung apa? Ini 0 kali 0 dulu kan? 0 kali 0. 0. Ya. Habis itu berapa? 1 kali nih 0 kali 1. 0 kali 1. 0 kali 1. Jadi hasilnya berapa di sini semua? 0 0 0 0 semuanya hasilnya. Ya. 0 0 0 0. Nah, hasilnya semuanya. Karena ini bilangannya 0 dikalikan dengan ini ya tunggal bijian. Oke. Sekarang yang berikutnya. Sekarang yang di atas ini 1 lah. 1 dikalikan dengan ini. Lalu ujungnya jadi berapa? Sama dengan yang di atas kan? 0 1 1 0. Nah, sekarang yang di bawah berikutnya lagi. Karena itu bilangan 0 0 0 0 0. Karena itu bilangan 0 lagi. Sorry. Karena itu bilangan 0 lagi, bilangan yang keduanya 0 0 0 0. Nah, lalu yang dijumlahkan. Nah, sekarang saya tanya. Bilangan 0 ini hasil dari mana? Nah, hasil dari ini kali ini, ya kan? Atau ini A0, B0. Cuma di sini saya nggak tahu bilangannya, lalu kita tuliskan A0, B0 gitu loh. Ya, kalau tahu bilangannya kayak contoh yang di notepad ini tadi, ya udah langsung aja tulis 0 gitu kan. Nah, yang ini A1, B0. Itu dari mana sebenarnya? Dari A1 dikali B0. Yaitu tadi nih 1 dikali 0. 0 lagi hasilnya di sini. Paham? Paham, Pak. Nah, kayak gitu ya. Ini cuma simbol karena saya tidak tahu bilangan A1, A2, A3-nya berapa. Jadi kita tuliskan aja seperti ini. Dan dari sinilah kita ketahuan juga. Nah, lalu di sini tadi yang saya bilang tadi. Nah, ini kan header nih. Ini header nih 0 tambah. Nah, kan lalu di sini header kita buatkan. Lalu kita jauh ujung-ujungnya kita tambahkan. Ini 0. Sorry. Ini 0. Kemudian sampai di sini apa? Ini 0 tambah 0. 0, oke. Ya. Yang ini 0 tambah 1 tambah 0. 1 gitu ya. Nah, yang ini 0 tambah 1 tambah 0 1 gitu ya. Nah, kemudian yang ini 0 semua ya. 1 2 3. Oke. Nah, hasilnya berapa nah nih? Jujur lah ini. Oh, ini lain 4 ya. Ini 6. Sorry. Yang ini 2. Nah, 6 kali 2 harusnya berapa? 12. Ini 8 tambah 4 12. Nah, betul ya kan? Seperti itu ya. Ini simbolnya. Cuma kalau kalian lihat tadi bentuknya seperti ini, lalu ini kan header nih. Nah, ini header nih, ini header. Yang ini header juga, tapi nanti hasil ini kita tambahkan lagi dengan ini. Makanya lo gambarnya jadi kayak gini. Hasilnya kita tambahkan sini, masuk ke sini gitu ya. Ini adalah carry dari yang sebelahnya tadi. Ini masukkan sebelah sini. Cuma agak rumit. Sebenarnya ini bukan jatah kalian untuk memahami. Cuma intinya saya ingin menjelaskan bahwa multiplier itu terdiri dari banyak header. Header itu terdiri dari gerbang logika. Ya, sedemikian rupa. Ya, itu sebenarnya yang kayak gini, merancang kayak gini, ini pelajaran S2 gitu loh. Saya dulu merancang link header gitu ya. Jadi waktu itu kami satu kelompok bertiga disuruh membuktikan 3 buah header. Dibandingkan mana yang cepat, link header, kemudian carry look ahead header, sama satunya tuh apa? Carry skip header. Nah, di sini nggak ada lagi carry skip header. Waktu S2 saya belajar header tuh ada sekitar 20 jenis. Banyak sekali gitu ya. Ya tergantung. Tapi yang tadi yang paling bukan realistis ya, yang trade off area dan kecepatan tadi yang paling bagus itu adalah Hans Carson header. Inilah yang dipakai dalam mikroprosesor, dalam prosesor
prosesor yang modern sekarang ini kebanyakan Hans Carlson Eder ya. Oke ya. Oke, ada pertanyaan lagi? Ini sudah mau habis, tinggal 3 menit. Ada lagi yang tanyakan? Saya coba ya, nanti kepastiannya mungkin besok paling lambat hari Jumat lah kalau ada tugas. Kalau lewat Jumat tidak ada tugas ya udah nggak ada tugas gitu. Karena saya dulu tahun lalu ini tidak ada tugas gitu. Cuma tadi itu mereview aja ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan untuk minggu depan masih ya ada 2 kemungkinan apakah di kampus atau tidak. Kita lihat kondisi kampus. Kalaunya bagus kita akan praktek di kampus untuk yang membuat itu rangkaian Star Delta sama rangkaian ATS. Minimal kalian 2 itu yang tahu gitu loh. Minimal tahu. Jadi ketika waktu tes begawi kada disalahkan lagi. Istilahnya kalau seandainya kalian kada bisa, artinya kalian aja yang tidak mengulang-ulang gitu ya. Tapi pernah diajarkan. Selama ini kan ada beberapa yang saya ingat benar tuh belima aja bertahun berapa itu masuk konfit, mendaftar di konfit, ternyata tesnya itu dibarengkan kan, karena elektronika ini dianggap sebagai elektro atau listrik juga, dites. Tesnya disuruh menggambarkan rangkaian ini, Star Delta, gambar kontaktornya rangkaian seperti apa lawan ATS. Ternyata kada ada yang bisanya, gagal lagi berataan gitu. Ya. Jadi orang awam itu memandang elektronika ini juga ahli di bidang elektro itu kan kayak tipis gitu loh, pemisahannya dengan arus kuat arus lemah ya, jadi listrik gitu. Tapi sebenarnya kontaktor itu juga ya, kalau yang bagian elektronika tuh kontaktor itu lalu ke relay itu kan DC gitu, tapi kalau kontaktor itu dia memang pakai AC. Sebenarnya ada kontaktor yang DC juga gitu, tapi kalau nya DC lalu diistilahkan orang jadi relay ya, relay saja ya. Oke, kita lihat nanti minggu depan bisa apa tidak. Mudah-mudahan bisa. Nanti metode praktikumnya itu kalian sudah dapat rangkaiannya, kalian sudah punya gambarnya, nanti satu-satu disuruh merakit gitu loh. Ya, supaya cepat rakitannya nanti pakai aja banana jack gitu ya. Tapi nanti suatu saat ada juga yang pakai kalian memutar-mutar sekrup gitu. Artinya supaya bujur-bujur kayak begawi fisik. Kalau colok-colok kabel kan cepat, tapi ya tidak punya pengalaman kalian memisiti sambungan kabel kayak apa kayak gitu nah. Ya, jadi kadang-kadang perlu hal-hal kayak gitu karena kalian ini kan diploma 3. Dianggap skill kalian secara fisik itu yang skill-skill fisik atau hard skill itu kalian bisa, bukan cuma sekedar konsepnya aja. Kalau colok-colok kabel pakai pakai jack banana ya, jack banana yang bercolok-colok itu ya, artinya kalian konsep kalau alatnya jalan konsepnya kalian sudah nangkap gitu. Tapi skill untuk memisiti baut dan apa itu nggak bisa. Oke, udah kurang dari 1 menit, saya akhiri saja kalau tidak ada pertanyaan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.